Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Talk Show Up to Date, berikan info terkini. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV berbicara mengenai dunia pendidikan. Semakin hari kondisi pendidikan di dunia kerap mengalami perubahan. Dan tantangan yang dihadapi oleh setiap peserta didik juga akan semakin meningkat, mengingat perkembangan teknologi, informasi dan juga komunikasi yang juga semakin cepat. Lalu apa yang harus disiapkan oleh masing-masing peserta didik agar bisa bertahan dan juga bersaing dan tentu saja bisa menjadi versi terbaik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Lalu apa juga inovasi yang diberikan oleh tenaga pengajar agar target dari pembelajaran itu sendiri dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang sistem pembelajaran di bimbingan belajar Primagama Kota Lubuk Linggau. Dan telah hadir bersama kita semua narasumber spesial yaitu Bapak Mustaredi STMM. Beliau merupakan owner dari Primagama Kota Lubuk Linggau. Pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan beliau tentang tema kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar nih? Alhamdulillah Mas, baik. Ini manggil Pak Mustaredi atau Mas Mustaredi nih? Karena Primagama dari Yogyakarta, jadi biasanya Mas manggilnya. Mas ya gitu ya, oke. Mas. Sehat ya Mas ya? Ya, Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Mustaredi telah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date episode kali ini. Mas Mustaredi, Ya. kita tentu saja kalau berbicara mengenai Primagama, pasti berhubungan dengan pendidikan begitu. Iya, betul. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, apa sih pandangan Mas Mustaredi tentang kondisi pendidikan yang ada di dunia, khususnya di Indonesia saat ini? Saya rasa begini, Mas. Setiap pergantian menteri itu ada kebijakan, dan yang sekarang menurut saya lebih mengikuti perkembangan zaman ya, karena memang kurikulum yang lama itu ada perubahan oleh Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, dengan memunculkan istilah Merdeka Belajar. Oke. Cuman Merdeka Belajar ini mungkin ya, terutama kami di dunia bimbel, di dunia pendidikan luar sekolah itu belum begitu kita rasakan, karena memang ada begitu mau realisasi ada hantaman musibah pandemi ini ya, sehingga itu memaksa kita untuk melakukan inovasi pembelajaran sehingga penerapan mereka belajarnya juga belum begitu optimal, terutama di bimbel saya rasa. Oke, dan juga kita pada saat ini siswa maupun guru juga harus beradaptasi secara cepat begitu betul, ya, mengingat pandemi Covid ini ya mau tidak mau kita harus segera bangkit begitu dan tetap menjalankan kondisi pembelajaran terutama. Nah, untuk di Primagama sendiri gitu, program bimbingan belajar di Primagama itu ditujukan mulai dari tingkatan apa sampai mana nih Mas? Oke, gitu Mas Kolbun, kita ini Primagama ini sudah cukup tua. Oke. Sudah cukup tua gitu ya. Kita sudah 39 tahun berdirinya di Indonesia, kemudian di Lubuk Linggau sendiri kita mulainya tahun 2005. Sekarang udah 2021, sudah cukup lama. Kemudian segmen kita untuk pembelajaran itu mulai dari kelas 5 SD. 5 SD. Kelas 5 SD sampai kelas 12 SMA, kemudian ada beberapa alumni yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi di kuliah kedinasan, di PTN, itu juga kita buka kelas alumni. Kemudian seiring perkembangan zaman ada rekrutmen ya, pegawai negeri sipil ASN itu ada menggunakan sekarang CAT, SKD, kita pun buka bimbel untuk CPNS. Oh, ada juga kelas khusus begitu ya. Jadi ada yang usia sekolah memang masih di bangku sekolah, ada alumni, bahkan ada untuk kawan-kawan atau adik-adik yang pengen melanjutkan untuk mengikuti tes PNS. Jadi kita buka bimbel itu. Oke, nah apalagi ini kabar-kabarnya nih ya. 2021 di bulan Mei setelah Lebaran ini ada pembukaan gitu ya. Oke, jadi sudah dibuka nih Mas untuk sudah dibuka PNS. Untuk bimbel CPNS kita sudah dibuka. Kemudian kita juga sekarang kita fokus ke bimbel untuk sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Ya. Oke. Nah, tadi Mas Mustaredi bilang dimulai dari kelas 5 SD. 5 gitu. SD. Kenapa harus 5 SD? Ya, 5 SD itu sebenarnya pelajarannya sudah mulai agak serius, Mas. Oh begitu, agak serius gitu. Kalau ya? 4 ke bawah ini kan lebih fokus kepada masih dasar-dasar, kemudian gitu. anak-anak masih dunia bermain. Betul. Tapi untuk kelas 5, 6 SD sampai ke atas itu pelajarannya sudah mulai, kalau kita lihat sekarang ya SD itu sudah mulai berbobot. Betul sekali. SD sudah pada saat orang zaman dulu mungkin orang udah tua beda. oh ini SD ya? SD pelajarannya sudah berat.
berat. Betul sekali. Oke. Nah, lalu apa sih sebenarnya kelebihan dari bimbel Primagama sendiri dibanding bimbel yang lain begitu? Kalau bimbel saya rasa mungkin sama ya. Cuman kalau Primagama itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama, kita memang unggulnya itu kita setiap anak kita punya alat untuk mendeteksi bakat dan kecerdasan bawaannya melalui sidik jari. Betul. Nah, jadi ini model-model psikotes kalau zaman dulu. Nah, sekarang kita punya alat itu bisa mendeteksi siswa itu potensi kecerdasannya, kemudian cara belajarnya, modalitas belajarnya seperti apa, kecerdasan majemuknya bisa kita deteksi melalui tes sidik jari anak. Nah, ini keunggulan kita, hanya Primagama yang punya. Nanti anak itu kelasnya kita kelompokkan berdasarkan kecerdasan tertentu. Betul. Misal Mas punya kecerdasan matematika, logika matematikanya tinggi, berarti anaknya kita kelompokkan di situ. Betul, biar nyambung. Lebih nyambung. Oh, anak ini cara belajarnya mendengar misalnya lewat auditorial. Betul. Maka kelasnya auditorial. Anak ini cara belajarnya harus visual, melihat, berarti kelasnya kelompok di situ. Jadi itu di awalnya sudah seperti itu, sehingga kita masih pembelajaran itu lebih optimal karena berdasarkan bakat dan kecerdasan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, kalau kelas 12 SMA itu kita punya satu aplikasi untuk mendeteksi potensi mereka masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang mana begitu? Namanya Smart Consultation Primagama. Jadi nilai raport di input situ, kalau jalur SNMPTN, anak ini potensi lulusnya kemana? Begitu? Itu anak-anak sudah bisa mengetahui, saya lulusnya di sini, di sini, di sini. Itu juga menggunakan sidik jari? Enggak, kalau itu menggunakan nilai raport. Karena sekarang kalau masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur, SNMPTN berbasis nilai raport, kemudian UTBK SBMPTN, tes tertulis, kemudian jalur mandiri. Nah, yang 2 ini kita punya alatnya untuk mendeteksi. Kalau kemampuan seperti ini, cocoknya jurusannya ini, sehingga lebih fokus mereka. Kemudian yang ketiga, kita memang memiliki cara cepat untuk menjawab soal. Smart Solution di Primagama. Itu yang ditawarkan Primagama dari Smart Solution dulu dari zaman dulu ya, mungkin dari zaman dulu. Kenapa harus ada Smart Solution? Karena kita bayangkan Mas, sekarang UTBK SBMPTN contohnya. Soal itu satu soal itu maksimal jawab 1 menit. Betul. 1,25 menit satu soal. Bayangkan kalau menjawab soalnya uraian panjang-panjang, mungkin hanya menjawab 1 soal, 2 soal waktu sudah habis. Sehingga Primagama berinovasi untuk mencari soalnya dilihat, wah arahnya ke begini, udah ketemu jawabannya. Itu metode Smart Solution. Jadi saya rasa ada 3 keunggulan yang tidak dimiliki oleh bimbel lain. 1, kita mendeteksi anak lewat sidik jari, pengelompokan kelas. Kemudian yang kedua, mereka itu kita punya keunggulan untuk mendeteksi siswaan masuknya kemana, perguruan tinggi negerinya dengan menggunakan aplikasi. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan metode belajar cara cepat menjawab soal. Bahkan soal-soal tertentu dilihat logika main, ketemu jawaban. Nah, dan itu kalau udah kebiasaan, jadi langsung connect aja ya. Connect. Ini modelnya arahnya kemana udah bisa menjawab. Udah biasa gitu. Jadi kalau ke Primagama tuh makanannya makanan soal begitu ya? Soal. Kita fokusnya ke soal. Nah, ini menarik sekali pemirsa karena di Primagama itu mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh ya, Mas. Tidak ada yang bodoh. Betul. Jadi kadang-kadang mereka fokus pintar matematika, tapi pelajaran yang lain tidak. Nah, makanya di sini ada 8 kecerdasan majemuk itu terdeteksi lewat sidik jari. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Mas. Mungkin pemirsa di rumah juga mungkin ya, anaknya belum bergabung di Primagama, tetapi mereka apakah boleh juga hanya tes bakat begitu? Boleh. Boleh ya. Cuman kalau dia siswa Primagama gratis. Itu bedanya. Karena itu bagian dari pelayanan kita. Tapi kalau misalnya dia non siswa Primagama, termasuk juga untuk umum ya, untuk orang tua mungkin dalam mendidik anaknya nanti seperti apa. Karena sekarang mendidik anak tidak bisa seperti yang dulu, Mas. Zaman sekarang justru orang tua menyesuaikan dengan anak. Untuk menyesuaikan dengan anak, bakat orang tuanya, kecerdasan orang tuanya itu dengan anak harus dilihat dulu. Kalau anaknya dominan otak kanan, orang tuanya dominan otak kiri, nah ini kan susah ya. Karena alat ini bisa mendeteksi distribusi otaknya, otak kanan berapa persen, otak kiri berapa persen. Ya, masing-masing karakter otak itu memiliki cara tersendiri untuk kita membimbing anak-anak kita. Nah ini juga yang menarik untuk di Primagama adalah biasa kalau namanya bimbel hanya berlaku untuk pelajar yang masih duduk di bangku sekolah begitu ya, Mas ya. Tapi ini juga membuka kelas khusus untuk misalnya tadi untuk alumni dan juga alumni yang pengen lanjut kuliah begitu atau alumni perguruan tinggi yang pengen tes ASN salah CPNS. satunya. Jadi kita buka itu. Nah, lalu apa sih penawaran yang diberikan oleh Primagama? Khususnya kita kerucutkan dulu untuk peserta yang ingin masuk menjadi
ASN begitu. Apa yang ditawarkan? Kalau menjadi Tapi, ASN, mohon maaf nih Mas, kita rehat dulu sejenak, Oke, nanti oke. kita akan lanjutkan lagi ya Mas ya. Pemirsa, tetaplah di Up to Date, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita pada hari ini yaitu Mas Mustaredi STMM. Beliau merupakan owner dari Primagama Kota Lubuk Linggau. Dan tema kita kali ini yaitu sistem pembelajaran di bimbingan belajar Primagama Kota Lubuk Linggau. Baik Mas, kita akan menjawab pertanyaan yang sempat tertunda ini. Oke. Apa yang diberikan oleh Primagama untuk peserta yang ingin menjadi ASN begitu? Bimbel ASN ya? Betul, Bimbel bimbel ASN. ASN. Jadi gini Mas Kolbin, jadi kita ini kan beberapa tahun terakhir, Oke. tes CPNS itu betul-betul menurut kami ya, murni. gitu ya. Betul. Betul-betul murni. Ya. Kemudian tesnya bukan online, Betul. CAT. Dan itu ada skor. Kalau nggak nyampe kan nggak bisa ngelanjut. Dan hasilnya juga bisa langsung dilihat oleh orang Bisa lain di dilihat, luar begitu ya. klik selesai bisa Betul. dilihat. Jadi berangkat dari situ kita mencoba untuk menawarkan karena ternyata yang lulus sudah lama-lama, Oke. apalagi dia bukan pengajar, berprofesi di luar yang tidak berhubungan dengan pelajaran mungkin kesulitan menjawab soal-soal itu. Sehingga Primagama hadir untuk membantu teman-teman yang ingin tes CPNS itu dengan kami membuka bimbel SKD ya. SKD. Bimbel SKD. SKD itu apa namanya? Seleksi kompetensi dasar. Betul, ada 3 ya. 3 yang TIU, ya, tes intelijensi umum, kemudian TWK sama tes yang Kepribadian. TKP. Oke. Nah, tiga materi ini kita bimbelkan di Primagama. Oke. Ya. Nah, tahun kemarin itu alhamdulillah untuk apa namanya pesertanya, seluruh pesertanya SKD-nya lulus kita, Mas. Alhamdulillah. Oke. Lulus. Cuman kalau yang setelah SKD kan SKB ya. ke pelajaran Bidang ya. masing-masing itu lulusnya sekitar 85%. 80. Gagal di penjurusan. Kalau penjurusan Primagama tidak memberi bimbel itu karena kan dari bermacam-macam itu. Betul. Ada bidan, ada macam-macam. Primagama kan susah menyediakan pengajar bidan gitu ya. Tapi untuk SKD-nya karena ini penentu, kalau nggak masuk kan nggak bisa ngelanjut ke SKB, maka kita buka bimbel khusus SKD. Oke. Di Primagama ini insya Allah gelombang keduanya 17 Mei itu sudah kita buka. 17 Mei. Itu 17 Mei udah belajar Gelombang atau? kedua, karena gelombang 1 sudah mulai ini. Oh, gelombang 1 udah mulai. Berarti masih buka pendaftaran sekarang Masih begitu ya? buka. Sampai 17 Mei 17 begitu ya? Mei. Nah, pemirsa, tadi di awal Mas Mustaredi sudah memberikan 3 begitu ya. Sudah menyampaikan 3 keunggulan atau 3 hal yang ada di Primagama. Betul, yang bisa membedakan Primagama dengan bimbel lain Bimbel begitu lain, ya. betul. Dan yang paling menarik adalah salah satunya adalah tes Bakat menggunakan sidik jari. menggunakan sidik jari yang mungkin belum pernah kita temui di tempat lain begitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Mustaredi, bagaimana sih sistem melihat bakat anak menggunakan sistem sidik jari gitu. Jadi begini Mas, ini kalau sidik jari ini sebenarnya untuk mendeteksi kecerdasan itu bukan hal yang baru. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah-sejarahnya bahwa sidik jari ini kan unik. Betul. Setiap orang berbeda. Berbeda, Malah gitu. perbandingannya 1 berbanding 6 miliar kemungkinan Betul. mirip gitu ya. Dan itu bahkan kuasa anak Tuhan, ya. kembar pun itu nggak Tetap akan berbeda, nggak begitu. akan pasti beda. Oke. Ya. Nah, berangkat dari situ kita dua Primagama itu bekerja sama dengan ini pusatnya di Singapura. Oke. Untuk melakukan deteksi setiap siswa Primagama ini, karena kalau kita ngajar anak ini campur, Betul. yang memiliki kecerdasan matematika dengan kecerdasan bahasa tentu kan berbeda. Berbeda, betul. Yang cara belajarnya harus visual dengan yang cuma mendengar, ini juga berbeda. Betul. Nah, kita berpikir bagaimana anak ini dikelompokkan tuh, oh kok ini cara belajarnya mendengar, udah satu kelas. Biar lebih fokus. Nanti begitu gurunya ya. udah cukup bercerita, bla 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 bla, mereka terekam. Wah, ini harus mendengar, kita kelompokkan satu kelas. Gurunya banyak nulis di papan Oke. tulis. Ketika mereka diuji, mereka membayangkan seolah-olah membayangkan papan tulis. Oke. Nah, ini lewat sidik jari, Mas. Jadi lewat sidik jari ini kita bisa mendeteksi satu. Yang pertama itu adalah distribusi otak mana yang dominan mereka dalam berpikir. Oke. Otak kiri atau Atau otak kanan. kanan. Ini dalam bentuk persentase. Mungkin bisa kita Ya, lihat dalam Mas, bentuk ya? persentase. Jadi Oke. ini otak kiri, otak kanannya seperti apa ya. Oke, Ini nah. ada persentase ini. Tuh pemirsa bisa Otak kiri, lihat. misalnya yang ini otak kirinya 51,93%, otak kanannya 49% ini. Ini apa ini? Ini adalah ketika kita mendampingi anak. Oke. Kalau anaknya itu otak kanan, ini anaknya
kalau kata orang tua yang tidak paham itu pasti ngomong, wah ini keras kepala. Betul. Kemudian kok susah diatur gitu ya. Nah, di sini ada saran-saran nanti. Kalau otak kanan dominan, sarannya seperti apa, kiri dominan seperti apa. Kemudian yang kedua, alat ini mampu mendeteksi 8 kecerdasan majmuk pada setiap orang. Pada setiap orang, oke. Jadi pada intinya betul tadi di awal saya katakan tidak ada orang bodoh. Betul. Yang ada itu dia memiliki kecerdasannya beda-beda dengan yang lain. Apalagi kalau kita ngukur kepintaran seseorang itu lewat matematika, itu saya rasa tidak betul-betul Dan tidak fair ya. Nah, ini 8 kecerdasan majemuk. Ini ada matematika, bahasa, intrapersonal, interpersonal, kemudian kinestetik, jasmani, visual ruang, musikal. Oh, ada juga ya. Bahkan ada kan orang yang sarjana fisika jadi penyanyi karena musikalnya tinggi gitu ya. Panggilan jiwanya kemudian di situ, naturalis gitu ya. Sama seperti Mas, mungkin pendidikannya kemarin kuliahnya keguruan tapi jadi presenter. Nah, ya. Tina Talisa itu juga kan jadi presenter seperti itu. Nah, dari sini kita tahu. Sehingga lewat ini orang tua tidak memaksakan anak. Wah, anak saya nggak pintar matematika, ngapain dipaksa gitu ya. Anak saya cerdasnya visual ruang, masuklah desain visual, arsitektur, bla bla bla, itu bisa lewat sini. Maka mereka akan unggul di situ. Unggulnya di situ. Nah, fungsinya kalau kita sudah tahu sini, Mas, orang tua memfasilitasi. Supaya maksimal, optimal bakat yang mereka miliki. Kemudian juga bisa mengetahui cara mereka belajar. Orang belajar itu lewat 3 cara. Satu, lewat melihat, visual, auditorial, lewat mendengar, kemudian mempraktekkan, menyentuh langsung. Nah, nanti ketahuan kalau dia menonjolnya di auditorial atau mendengar, dipaksa suruh baca buku setebal apapun nggak efektif. Mental. Karena anaknya malas melihat. Betul gitu ya. Ini nggak efektif. Tapi kalau visual ruang, visualnya tinggi, kecerdasan visual ya, belajarnya lewat visual, maka kasihlah buku, kasihlah apa, dia akan melihat. Dan orang cara belajarnya itu visual, ya harus melihat, itu biasanya malas ada gangguan-gangguan suara. Belajarnya di hening, malam hari. Tapi kalau anak ini auditorial, dia tidak terganggu. Mungkin sambil nonton TV, jeda iklan, dia baca. Dengar, seperti itu. Sambil makan terutama. Atau kalau dia harus menyentuh, biasanya anak-anak itu belajarnya nulis dia. Menghafal lewat menulis. Dia langsung praktek. Langsung ya. Itu lebih bagus. Jadi alat ini memang mampu mendeteksi, mengungkap misteri seseorang, apa yang dibawa kecerdasan bawaannya sejak dia lahir. Nah sejauh ini dari setiap peserta yang melaksanakan tes bakat melalui sidik jari begitu, persentase keberhasilan sehingga mereka lebih fokus dan tahu nih saya unggulnya di sini tuh berapa persen, Mas? Dari sekian yang kita temu kalau di Lubuk Linggau mungkin sudah hampir 2.000-an ya. 2.000. Siswa Primagama ini dari catatan kita sudah sekitar 6.000 ya siswa Primagama. Itu sekitar separohnya kan sudah ada alat ini dulu, sudah dites. Dari mereka itu kita tanya rata-rata orang tua maupun si anak ngomong cocok dengan dirinya. Kamu kalau belajar harus melihat ya. Iya Mas, kalau nggak melihat nggak bisa. Nah, gitu ya. Cocok, matching gitu ya. Kemudian untuk kesuksesan memang nanti ketika mereka ambil jurusan kita memang harus arahkan sesuai dengan ini juga. Misal mau milih kedokteran. Kedokteran mestinya anak ini intrapersonalnya tinggi, interpersonalnya juga harus tinggi. Karena intrapersonal memahami diri sendiri, interpersonal memahami orang lain. Karena nanti berhubungan dengan pasien. Berhubungan dengan pasien. Nah ini juga dari situ beberapa siswa kita yang sudah jadi dokter, betul ya Mas ya saya begini nih. Ternyata alatnya juga akurasinya tinggi. Kenapa akurasinya tinggi? Karena menggunakan sidik jari. Sidik jari ini nggak berubah lagi, Mas. Dari lahir sampai... Dari lahir. Ya. Tapi kalau mengalami perkembangan itu masih memungkinkan di atas 2 tahun ya. Di atas itu nggak berubah lagi sampai kita tua gitu loh. Jadi sekali seumur hidup cukup tesnya, konsultasinya pun sekali seumur hidup. Selama-lamanya seumur hidup. Nah untuk tes bakat menggunakan sidik jari sendiri, apakah hanya berlaku untuk peserta didik yang masih di bangku sekolah atau juga untuk umum nih, seperti tadi kan kita membuka kelas ASN begitu. Nah, gimana Mas? Tapi kita pending lagi nih Mas. Kita pending lagi, kita akan jawab di segmen ketiga ya begitu. Pemirsa tetaplah di Up to Date, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan juga narasumber spesial kita yaitu Mas Mustaredi STMM. Beliau merupakan owner dari Primagama Kota Lubuk Linggau. Dan tema kali ini yaitu sistem pembelajaran di bimbingan belajar Primagama Kota Lubuk Linggau.
Mas Musaredi, Ya. ini nggak terasa nih ya udah di segmen ketiga Iya. begitu ya. Mas Musaredi, kita lanjutkan nih pertanyaan Ya. yang lagi-lagi tertunda juga begitu ya. Oke. Untuk tes bakat sidik jari begitu, apakah hanya berlaku siswa yang masih duduk di bangku sekolah atau juga untuk umum juga ada nih, Mas? Enggak, Mas. Jadi enggak cuma siswa ya. Bahkan kita ini sebenarnya prinsipnya tes sidik jari ini untuk mengetahui bakat dan kecerdasan bawaan itu sejak anak-anak sampai usia pensiun pun masih membolehkan. Oke. Ya. Karena nanti dari hasil itu misalnya sangat boleh jadi orang mau pensiun, mau buka usaha seperti apa, sosoknya bagaimana nanti bisa diarahkan lewat sini. Atau orang mau menikah pun, karena ada sekarang DMI wedding, jadi Oke. untuk menikah. Sebelum menikah masing-masing pasangan itu dites sidik jarinya. Cocok nggak gitu ya? Cocok nggak ini? Luar biasa ini Prima Nanti kalau Gama. cocok, misalnya sarannya seperti apa? Kalau misalnya satu otak kiri, satu otak kanan, sarannya seperti apa? Oke, tetap ada solusi begitu Jadi ya? tidak hanya anak usia sekolah, bahkan dari 2,5 tahun sampai tak terbatas umur, pengen tes juga tidak masalah. Ya. Oke. Karena kita tahu diri kita seperti apa dari hasil tes ini. Kalau psikotes bagus juga, ya misalnya itu cuman biasanya tergantung umur, kondisi kesehatan. Tapi kalau ini kan hanya dengan sidik jari saja. Dan ini tesnya cuma sidik jari doang? Ya, Tidak datang ada ke tes tempat lain? kita Prima Gama, kita langsung ambil sampel Sampel, sidik jarinya oke. semua, kemudian kita kirim di kantor pusatnya di Jogja. Oke. Nanti langsung maksimal itu 1 hari, maksimal 2 hari itu Oke. yang dalam bentuk File ya? PDF filenya sudah dikirim ke kita untuk pegangan sementara. Jadi udah Tapi tahu kalau hasilnya. reportnya seperti ini biasanya lebih kurang 1 minggu. 1 Karena minggu. dikirim dari Betul. Jogja sampai di Lubuk. Oke, jadi dalam waktu 2 hari yang dites langsung bisa tahu? Bisa tahu, sudah kita kirim nanti ya. Kemarin ada 8 orang, termasuk anak Ibu Camat ya di Utara 2. Itu juga melakukan tes. 3 hari sudah kita kirim reportnya. Oke, wow. Kemudian untuk konsultasinya ke kita, setelah nunggu print outnya nyampe, baru kita kasih konsultasi. Arahkan begitu juga. Iya. Oke, wah ini luar biasa nih pemirsa. Iya. Di Prima Gama ini bukan hanya buat pelajar begitu ya. Bukan untuk belajar. Untuk umum bahkan yang mau menikah pun bisa tes di sini. Jadi kecocokan itu sangat penting sekali. Penting begitu ya. sekali, penting Oke, sekali. Mas Musaredi, kita kembali ke dunia pendidikan begitu Iya. ya. Tadi di samping belajar, terus juga untuk tes ASN, ada juga untuk difokuskan pelajar yang ingin masuk ke perguruan tinggi dan juga kedinasan begitu. Kedinasan. Sejauh ini apa sih yang ditawarkan oleh Prima Gama agar peserta didik yang ingin masuk ke sekolah kedinasan bisa sampai target lulus begitu, Ya. Mas? Jadi gini Mas, untuk sekolah kedinasan mulai tahun ini ya, mulai tahun kemarin sebenarnya itu ada 8 sekolah kedinasan yang buka serentak. Betul. Ya, kecuali Akpol Akmil itu mereka tersendiri. Sendiri. 8 sekolah kedinasan itu yang pertama itu adalah STAN, Stan. STIS, kemudian IPDN, IPDN. Poltekim, Poltekip, kemudian yang di bawah Departemen Kementerian Perhubungan STTD, kemudian ada Sekolah Tinggi Sandi Negara, ada sekolah tinggi Poltek Siber ya, Siber Ya. Negara di Siber itu. Itu ada 8. Itu kalau dulu zaman kita, zaman saya lah itu, setiap orang itu boleh banyak milih. Oke. Saya Bisa- milih bisa punya PDN boleh, kesempatan. milih Poltekim Oke. boleh, misalnya boleh lebih dari Betul. satu. Nah mulai tahun kemarin ya, beberapa tahun terakhir ini, itu setiap siswa itu hanya boleh milih satu. Aduh. Misal, Mas sudah pilih Poltekim, tidak boleh lagi Nggak boleh IPDN. lagi, begitu. Karena dia sudah sistemnya akun gitu ya. Oke, Begitu betul. login di situ sudah daftar di mana kita milih. Betul, gitu sama ya. seperti PNS ya Sama. sekarang satu Kemudian kotak gitu. tahapan tesnya memang tahap awalnya tuh SKD juga, Mas. Oke. Nah, Luar jadi biasa ya sekarang. SKD dulu. Seluruh ikatan dinas 8 ini tes SKD, dulu. Oke. Kalau nggak masuk nilai di SKD-nya Nggak nggak bisa berhak lanjut. untuk selanjutnya. Oke. Setelah SKD-nya lulus, baru mereka dikembalikan ke kementeriannya masing-masing sesuai dengan aturan di situ. Misalnya kayak Poltekim, setelah SKD lulus ada tes kesehatan. Betul. Kesehatan dan kebugaran, ya, kemudian ada tes kesemaptaan, kemudian psikotes, wawancara, pokoknya masih panjang. Masih panjang ya perjalanannya. Cuman mulai tahun ini perlu pemirsa ketahui bahwa mulai tahun ini itu yang mau anak-anaknya mau masuk STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu harus ikut UTBK SBMPTN. Oke. Karena dia menggunakan nilai UTBK juga. UTBK itu kalau dulu tuh UMPTN, UMPTN. masuk perguruan tinggi negeri. Jadi nilai UTBK-nya, khususnya nilai tes potensi skolastiknya, dipakai oleh STAN untuk masuk seleksi STAN juga. Jadi kalau anak kita tidak ikut UTBK, otomatis tidak bisa Nggak bisa ikut ikut. Butuh di STAN ya. STAN. Oke. Untuk tahun ini baru STAN. Kita nggak tahu mungkin perkembangan untuk yang akan datang bisa jadi sekian ikatan dinas yang lain Seluruh ya. menggunakan nilai UTBK.
Oke. Nah, yang dibimbelkan di Primagama itu adalah lengkap, Mas. Oke. SKD, termasuk nanti kita dampingi juga itu mereka-mereka untuk tes kebugaran dan kesehatan. Oh, juga termasuk ada. Oh. Larinya berapa menit segala macam juga akan kita kontrol. Betul. Karena mereka SKD pun lulus, selanjutnya nggak lulus kan percuma. Iya, juga. sedangkan perjalanan juga masih panjang. Perjalanan masih gitu ya. panjang. Oke. Jadi intinya mereka juga harus dipersiapkan di situ. Termasuk anak-anak kita, mungkin pemirsa di rumah juga harus dikontrol anak kita. Itu sekolah kedinasan itu tidak membolehkan ada bekas-bekas tato, Oke. tindik kuping, itu nggak boleh. Jadi kalau ada itu percuma ikut, nggak akan lulus. Gitu. Jadi diminta keterbukaan di awal ya. begitu Jadi ya? kalau mungkin orang tua menyiapkan diri anaknya mau masuk sekolah kedinasan, itu ya anaknya harus betul-betul dijaga. Terutama jangan pakai bikin-bikin tato, kemudian pakai tindik begitu atau cacat tubuh itu juga biasanya itu tidak dibolehkan. Dan itu kita informasikan terlebih Kita informasikan terlebih dulu, Mau siapa masuk tahu kemana ini. begitu ya? Ya. Oh, sarannya seperti ini begitu. Ya, kalau di Primagama kita dari awal fokus kayak pas mau mereka daftar tuh mau kata dinas mana ini. Oke. Ya, oh misalnya Poltekim, oh PDN. Nah, itu nanti kita arahkan bimbelnya di situ. Persiapan di situ. Dan Biasanya pengalaman kita di Primagama sudah banyak alumni yang lulus di kedinasan gitu ya? kedinasan itu. Wow. Itu banyak gitu ya. Luar Banyak biasa sekali, nih. ya. Bimbel Di Primagama. Lubuk Linggau banyak. Di Lubuk Linggau banyak begitu ya, Mas. Dan tentu saja syarat-syarat setiap sekolah kedinasan per tahunnya kan pasti berubah-ubah. Dan kita selalu update begitu ya, Mas. Oke, baiklah. Tuh, Mas Musaredi, sebenarnya masih banyak sekali hal yang kita bisa bahas begitu ya untuk tema kali ini. Tapi waktu juga nih yang memisahkan begitu. Tapi sebelum kita berpisah, apa sih harapan dari Mas Musaredi untuk kedepannya, terutama untuk Bimbel Primagama Kota Lubuk Linggau? Silakan, Mas. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau karena berdirinya kita Primagama dari tahun 2005. 2005. Dan setiap tahun untuk siswa kita kisaran 500 sampai 700 orang yang bimbel di tempat kita. Dan alhamdulillah kalau kelas 12 itu di atas angka 87% itu lulus di perguruan tinggi sesuai keinginan mereka. Tapi dengan syarat mereka serius. Betul. Ya, serius belajarnya gitu ya. Kemudian yang kedua, harapan kita memang sekarang perkembangan zaman luar biasa sehingga orang tua pola mendidik anaknya sudah bergeser. Betul. Tidak bisa lagi kita mendidik seperti orang tua kita mendidik kita. Karena sekarang zaman informasi teknologi yang luar biasa canggihnya, luar biasa cepatnya, sehingga orang tua harus up to date, mengupdate diri untuk membimbing, mendampingi anak-anak dalam meraih cita-citanya. Nah, salah satunya tadi ya orang tua kalau pengen membimbing anak, mendidik anak, mengarahkan anak, harus tahu dulu anaknya seperti apa. Betul. Tahunya bagaimana ya, tes bakatnya Tes dulu. bakatnya. Kalau anak otak kanan seperti ini, kecerdasan ini seperti ini, pola belajar seperti ini, nanti mereka akan mengetahui lewat tes bakat dulu. Ya, serasa itu. Oke, wow. Baik, ini Mas Musaredi, terima kasih sekali lagi Sama-sama, telah Mas. meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan keselamatan untuk bisa bertemu lagi nih untuk membahas tema lainnya. Ya, terima kasih. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda telah menyaksikan Up to Date untuk episode kali ini yang mengangkat tema yaitu sistem pembelajaran di Bimbel Primagama Kota Lubuk Linggau bersama narasumber spesial kita yaitu Mas Mustaredi STMM. Beliau merupakan owner dari Primagama Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Up to Date pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV, punya kita galak. Sampai jumpa.